Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulika karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadisnya, taraktum fikum amrayni la in tamassaktum bihima lam tadillu abada, kitab Allahi wa sunnati. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka yang jika kalian menemani keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis, sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat dalam Sahih Bukhari, kitab Al-Wudu, bab ke-33, babul ma'il ladzi yughsalu bihi sya'rul insan, bab yang membahas produk dengan air yang digunakan untuk membasuh rambut yang ada di kepala manusia. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasanya air wudhu yang netes dari rambut manusia masih dapat
dapat digunakan kembali untuk berwudu. Dan juga dari bab ke-33 dari Sahih Bukhari ini, para ulama tidak menyebut air wudu dari tetesan rambut sebagai ma'ul musta'mal, air musta'mal atau air suci tetapi tidak menyucikan, tetapi dia tetap masuk ke dalam jenis ma'ul mutlaq, ma'ul thahir wa mutahhir, air suci bagi menyucikan, air mutlak atau juga disebut dengan air suci dan menyucikan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan membaca keterangan yang diberikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berkaitan dengan bab ke-33 ini. Sebelum beliau atau Imam Bukhari atau sebelum Imam Ibnu Hajar menjelaskan kepada kita hadis nomor 170 di dalam bab 33, terlebih dahulu Imam Ibnu Hajar mengutip satu pandangan dari Kabir atau Kibar Tabi'in, ulama besar dari kalangan tabi'in, Imam Atha. Wa kana Atha la yara bihi ba'sa ayyutakhadha minhal khututu wal hibalu. Imam Atha bahkan lebih jauh lagi berpandangan, tidak ada masalah jika rambut manusia itu dijadikan benang atau dijadikan tali untuk keperluan sehari-hari manusia. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan saja kulit binatang ataupun bulu binatang yang bisa dimanfaatkan, baik seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, al-hayawanu ma'kulul lahmi au al-hayawanu ghairu ma'kulil lahmi. Hewan apakah bisa dimakan dagingnya atau hewan yang tidak bisa dimakan dagingnya, kulitnya itu dapat digunakan, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Dan Rasulullah SAW di dalam hadis menyarankan agar kita bisa memanfaatkan kulit ataupun bulu dari seekor hewan. Kita diminta untuk melakukan penyamakan terlebih dahulu. Waktu fa'u juluha idlaluha, kalian manfaatkan bulu ataupun kulit dari hewan, baik yang boleh dimakan dagingnya seperti kerbau, sapi, kambing, domba, atau bahkan dari hewan yang dagingnya tidak boleh kita makan seperti harimau, kulitnya mahal, kulit harimau, dan bisa kita makan dagingnya. Kenapa? Harimau termasuk hewan muftaris, hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam, dilarang sama Nabi untuk kita konsumsi. Atau kulit daripada buaya termasuk hewan yang dilarang kita konsumsi, hewan buas, bertaring dan bahkan bisa hidup di dua tempat. Atau kulitnya beruang, tidak boleh kita makan, hewan buas, bertaring dan berkuku tajam. Tapi kulitnya diizinkan oleh Rasulullah untuk kita ambil manfaat, ya, dengan cara bersama seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi. Kecuali Bapak Ibu satu-satunya hewan yang seluruh anggota tubuhnya tidak bisa dimanfaatkan, cuma babi. Babi itu segala macam jenis dari tubuhnya itu, apakah dagingnya, apakah kulitnya, apakah tulangnya, ataupun giginya, dilarang dalam syariat untuk kita ambil manfaat.
persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih." Telah diharamkan kepada kalian darah bangkai, karena Allah menyebut di dalam ayat itu wa lahmul khinzir, daging babi. Menurut jamaahirul ulama, meskipun Allah Subhanahu wa taala menyebut juz'un minal ba'di, sebahagian dari keseluruhan bahagian daripada babi, tetapi yang dimaksud dengan ayat itu seluruh bahagian daripada tubuh babi itu halal. Berbeda dengan jumhur. Nah, ini ilmu ya. Walaupun kita tidak berpendapat demikian, tetapi Bapak Ibu perlu tahu di dalam fikih pun masih ada diskusi mengenai keharaman selain daripada daging babi. Imam Ibnu Hazm dari mazhab Al-Zahiri di dalam kitabnya Al-Ihkam, beliau Bapak Ibu berpendapat kalau yang diharapkan sama Allah yang berkaitan dengan babi itu cuma dagingnya saja. Nah, selain dari daging, kulit babi boleh dimanfaatkan, tulang babi boleh diambil manfaatnya, atau bahkan juga gigi babi juga boleh diambil manfaat. Yang tidak boleh itu yang diharapkan sama Allah cuma daging babinya saja. Alasannya Imam Ibnu Hazm itu firman Allah tadi cuma menyebut lahmul khinzir, hurrimat 'alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir, diharamkan kepada kalian darah bangkai dan daging babi. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut bahagian-bahagian tubuh babi yang lain sebagai hal yang haram. Itu berbeda dengan mazhab jumhur yang mengatakan apapun yang berkaitan dengan babi halal. Dan kalau terkena kita sepakat juga pada jumhur ulama, najisnya itu najis mughalladhah. Nah, itu sepakat kalau berkaitan dengan babi. Nah, jadi najisnya itu bukan najis mutawassithah, najis ringan, atau najis tengah, atau apalagi najis mukhafafah, najis ringan. Barang siapa yang tersentuh kulit, darah, apalagi kotoran babi, maka hukumnya hukum najis mughalladhah, disucikan dengan 7 kali basuhan air, ihdahunna bil turab. Salah satu dari 7 basuhan air itu dicampur dengan tanah. Yang disepakati oleh jamaahir ulama cuma berkaitan dengan babi. Selain daripada babi, Bapak Ibu, khilafiyah bainal jamaahir. Jumhur ulama berbeda pendapat. Contohnya anjing, Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada kaitannya maka kita bicarakan tentang anjing. Anjing itu mazhab yang paling keras dengan anjing itu yang mazhab Syafi'i, yang mengatakan kena bahagian apapun dari anjing itu najis mughalladhah, sama seperti bersentuhan dengan babi. Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, tidak sepakat. Anjing tidak seperti sekeras fatwa di dalam mazhab Syafi'i, di dalam mazhab yang lain. Seperti mazhab Maliki misalnya, mengatakan yang najis dari anjing itu cuma jilatannya saja. Karena Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, "Idza walaqal qalbu fi ina'i ahadikum," kalau anjing menjilat barang kalian, air kalian, atau rumah kalian, pakaian kalian, falyagsilhu sab'a maratin, cucilah barang rumah yang terkena dengan jilatan anjing itu dengan 7 bilasan, ihdahunna bil turab. Salah satu dari 7 bilasan itu wajib dicampur dengan tanah. Menurut mazhab Maliki, hadis itu secara spesifik cuma menyebut najis jilatannya anjing, sedangkan bahagian tubuh yang lain daripada anjing tidaklah seperti yang difatwakan di dalam mazhab Syafi'i.
biasa lihat Syekh Al-Azhar itu pun bawa anjing. Saya diceritakan sama dosen saya dulu, ada Syekh Al-Azhar terkenal kealimannya, kewaraannya, kezuhudannya. Nama beliau Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud. Tapi di rumahnya banyak anjing. Kalau di kita kan bisa jadi bahan atau bisa jadi isu, bisa jadi masalah. Tapi di dalam mazhab Maliki anjing tidaklah dianggap sebagai hewan najis kecuali hanya air minumnya saja. Maka biasa kita lihat ulama bawa anjing, termasuk juga Bapak Ibu di UIN kita dulu YIN awal ini tahun 90-an itu ada Syekh dari Mesir ngajar di kampus kita, 2 orang, dua-duanya bermazhab Maliki. Darussalam itu tahun 90-an tidak seramai sekarang, masih banyak gelap, apalagi di zaman itu masih zaman konflik yang banyak penembakan sana sini. Jangankan itu Pak Safak Idris saja ditembak di Darussalam. Maka Syekh itu dia anjing. Kalau sholat subuh ke Menasar bawa anjing. Masyarakat kok nggak ada yang mau bermakmum di belakang Syekh. Bukan dari makmum jadi imam di Harate. Kenapa? Mazhab Syafi'i itu keras sekali dengan anjing. Padahal ada mazhab-mazhab yang lain di dalam Islam tidak sekeras itu dengan anjing. Nah, ini perlu dipahami sehingga kita nggak mudah memvonis orang yang boleh jadi di dalam syariat ada pembenarannya dia bersikap seperti itu. Apalagi Bapak Ibu kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah sepertinya mendukung mazhabnya para ulama Maliki. Misalnya Allah Subhanahu wa taala bercerita dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan 4 itu. Wa ma tu'allimunahunna wa ma alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimuhunna mimma 'allamakumullah. Dan yang termasuk dibolehkan untuk kita makan tanpa harus disembelih adalah buruan dari anjing yang kita didik, yang kita ajari dia untuk ikut serta berburu dengan kita. Orang Arab, bahkan juga orang kita Aceh, orang kita biasanya pakai anjing itu kalau mau buru babi. Kalau di Arab itu mau berburu kemana-mana bawa anjing. Jadi anjing yang dididik ini kemudian ikut berburu. Ketika hewan buruannya kena tembak, misalnya rusa, anjing itu pergi. Dia terang sekali bagi rusa itu untuk melumpuhkan. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala bilang halal, boleh makan rusa itu. Tidak usah disama-sama. Nanti cek di dalam surat Al-Maidah. Wa ma a'lamtum minal jawarih mukallabina, dan apapun yang dilukai oleh anjing yang kalian didik, silakan makan dagingnya. Tidak usah kalian sama dan tidak usah lagi disembelih, halal. Dan ada pendapat yang berbeda. Belum lagi kita baca surat Kahfi. Allah menyebut Ashabul Kahfi itu terlepas perbedaan pandangan mengenai jumlah mereka, tapi salah satu di antara mereka itu seekor anjing. Watasabu aikadawahulul. Kalian menduga Ashabul Kahfi itu terjaga padahal mereka tertidur. Wa nuqallibu dzata yamin wa dzata shimal. Kami bolak-balikkan mereka dalam tidurnya, sekali ke kanan, sesekali ke kiri. Wa nuqallibu dzata yamin wa dzata shimali. Wa kalbuhum basitun dzira'aihi bil wasit. Dan anjing mereka itu berdiri di depan pintu gua dalam posisi siaga satu. Anjing kan kalau tidur bahan kayak anjing, tapi kalau tidurnya seperti ini, dia sedang dalam posisi menjaga kuatnya. Anjing.
Kayak stick pernah lihat stick di Mesir itu kan posisinya seperti ini. Anjing dan sejenisnya itu singa ya. Kalau dia posisi seperti ini siaga satu menjaga Tuhan. Anjingnya sabuk kaki posisinya itu wanukalibuhum zalatan yamini wa zalatan shimali wa kalbuhum basitun zira'aihi bil wasit. Karena sikap anjingnya dalam siaga satu, lamin qalata alaihi lawalaita minhum firar. Siapapun yang masuk ke dalam gua itu pasti lari, takut kena terkena anjing. Anjingnya siaga satu menjaga tuannya. Bahkan di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum. Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 3 orang, 4 dengan anjing. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang bilang lagi jumlah mereka 5, 6 dengan anjing. Wa yaquluna sab'atun wa sab'uhum kalbuhum. Ada juga yang mengatakan jumlah mereka 8, 9 dengan anjing. Kita tidak tahu pasti yang mana. Nah, Bapak Ibu, semua penjelasan tadi membuat para ulama itu berbeda-beda dalam menyikapi kenajisan anjing. Tapi seperti yang kita jelaskan tadi, ulama yang paling keras bersikap dengan anjing itu Imam Syafi'i. Keras sekali. Apapun anjing itu najis kalau dia basah. Kalau kering nggak apa-apa, kalau kering anjing masuk ke masjid kita nggak usah sama, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau basah apapun dan mesti dilarang najisnya mubalaghah. Dan yang paling fleksibel dengan anjing ya mazhab Maliki. Yang najis dari anjing itu cuma liurnya saja, jilatannya saja, selebihnya ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sehingga yang setelahnya ini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah mengutipkan kepada kita pendapatnya Imam Atha, apa kata Imam Atha? La yara bihi ba'san ayyutakhadha min al-khuyutu wal hibal. Tidak menjadi masalah rambut manusia itu dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Di sini dikasih contoh, kalau khuyut dibuatkan benang dari rambut manusia, boleh nggak benang itu dipakai untuk sholat? Tidak apa-apa, tidak usah disama. Rambut manusia bukanlah suatu hal yang najis. Wal hibadu, atau dibuatkan tali sambung menyambung dengan rambut manusia, silakan digunakan dan menjadi masalah. Rambut manusia itu bukan barang najis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab 33 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita 40 hadis. Dari hadis 170 sampai hadis 174 berbicara mengenai kesucian rambut manusia. Begitu juga nanti hadis 173 174 berbicara tentang sukril kalbi wa sukril kalbi atau wa sukril kilabi wa mamarriha fil masjid. Hadis berikutnya nanti berbicara tentang bekas air yang diminum anjing, wa mamarriha fil masjid, dan bagaimana hukum anjing lewat ke dalam masjid. Itu nanti insya Allah di hadis nomor 174. Kalau kita membacakan Bapak Ibu, kita loncat sedikit supaya nyambung dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di awal bab ke-33. Pada nanti hadis nomor 174, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kepada kita sebuah hadis. Anna rajulan ra'a kalban ya'kulu sa'wa min al-atashi. Di zaman Nabi terjadi satu peristiwa. Seorang laki-laki atau seorang sahabat Nabi, kata Abu Hurairah, melihat seekor anjing menjilat-jilat tanah, yang urusan meminamatashi,
saking haus dan laparnya anjing, cari kemana-mana gak ketemu makanan, cari kemana-mana gak ketemu minuman, sehingga anjing itu Bapak Ibu jangan sampai dia mati kelaparan, dia makan tanah, menjilat-jilat tanah, ya'kul sama minal atasy. Faja'ala fa'akhadha rajulu khuffahu. Maka melihat hal tersebut, sahabat yang melihat peristiwa tadi pun mencopot sepatunya. Sepatu khuf itu sepatu yang terbuat dari kulit yang tidak tembus air. Yang kalau dalam fikih itu kalau kita pakai boleh tak copot, cuma dibasuh saja di atas, langsung bisa sholat. Khuf orang tersebut pun dibuka. Faja'ala yadhrifuna bih. Kemudian di dalam khuf itu dituangkan air, diambilkan air, dituangkan ke dalam khuf, kemudian diberikan minum ke anjing yang kehausan dan kelaparan itu, hatta arwah, sehingga kenyang dan hilanglah dahaga anjing. Apa kata Abu Hurairah di dalam riwayat hadis itu? Fasyakkarallahu lahu fa'adkhalahul jannah. Allah bersyukur kepada laki-laki itu. Fa'adkhalahul jannah, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Hanya memberi minum seekor anjing. Bapak Ibu kira bapak-bapak ibu-ibu memberi makan manusia? Gak mungkin Allah lebih menghargai orang yang beri minum anjing dan tidak menghargai orang yang memberi makan dan minum manusia. Pasti Allah bersyukur. Bapak Ibu, itu prestasi. Bapak Ibu boleh bangga kalau Allah yang bersyukur ke kita, bukan kita bersyukur kepada Allah. Padahal dalam perintah Allah kan disuruhnya kita banyak-banyak bersyukur kan. La in syakartum la azidannakum, itu kita disuruh bersyukur atas nikmat. Tapi kalau Bapak Ibu memberi makan, memberi minum makhluk ciptaannya Allah, apalagi yang Bapak Ibu beri makan itu manusia, apalagi manusia itu memang manusia yang wajib kita santuni, anak yatim, fakir miskin, janda yang terlantar. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama, hadis ini juga berlaku kepada kita. Fasyakkarallahu lahu, Allah pun bersyukur, berterima kasih kepada sahabat yang telah memberi minum seekor anjing, fa'adkhalahul jannah, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun memasukkan orang tersebut ke dalam surganya Allah. Selanjutnya, setelah Abu Hurairah menceritakan hadis yang dikatakan atau yang ditutupkan oleh Nabi Muhammad tadi, Abu Hurairah pun menambahi riwayatnya. Beliau pernah menyaksikan di zaman hidupnya Nabi, dan Nabi ada di dalam Masjid Nabawi pada saat peristiwa itu terjadi. Apa kata Abu Hurairah? Kanatil kilabu tabulu waktu biru fil masjid fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kanatil kilab itu jamak kalbun. Adapun anjing-anjing, kalau dimaknai seperti itu. Adapun anjing-anjing tabulu kencing. Waktu biru bahkan maaf buang kotorannya. Fil masjid, di dalam masjid. Fi zamani Rasulillah, di zaman hidupnya Rasulullah. Falam yakunu yurashuna syai'an min dzalik, dan para sahabat tidak ada yang membersihkan kotoran ataupun bekas kencing daripada anjing itu. Nah, yang membuat ulama dalam mazhab Maliki lebih lentur dalam bersikap kepada anjing daripada ulama yang bermadzhab Syafi'i. Apalagi kalau Bapak Ibu baca hadis Tirmidzi, di dalam hadis Tirmidzi Bapak Ibu, dan itu diulang sama Imam Tirmidzi di dalam kitab Syama'il Al-Amaliyah. Satu waktu Jibril datang membawa wahyu kepada Rasulullah, karena wahyu itu selalu diterima Nabi melalui perantara Jibril. Nabi Muhammad kaget lihat Jibril dan masuk ke rumahnya beliau, tunggu di luar. Itu ulama sama Nabi, kenapa Jibril hari ini tidak masuk ke rumahnya Rasulullah? Akhirnya Nabi yang keluar jemput malaikat Jibril, Nabi yang keluar.
jamrati, dia sedang main-main dengan pupi, ya bahasa Indonesia apa itu? Anak anjing yang kecil. Ya. Jadi Hasan dan Husain Bapak Ibu di saat itu sedang main-main dengan seekor anak anjing. Dan malaikat Jibril memang tidak pernah mau masuk. Para malaikat itu tidak pernah mau masuk dalam rumah yang ada anjingnya. Kita pikir Rasulullah marah, tidak, dibiarin dulu sama Nabi Muhammad. Cucu-cucunya itu main dengan anjing. Setelah cucu-cucunya puas main dengan anjing, anjingnya dibawa keluar sama Nabi. Rumah Nabi kemudian dibersihkan, baru kemudian malaikat Jibril alaihi salam masuk ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, peristiwa itu terjadi, terceritakan di dalam kitab hadis. Nah, cerita riwayat hadis tadi dalam hemat pikiran saya perlu disampaikan kepada masyarakat Muslim di Aceh supaya kita tidak terlalu keras bersikap dengan anjing. Anjing itu bukannya hewan yang tidak ada manfaat, banyak sekali manfaat. Itu polisi nggak bisa cari korban nyawa kalau nggak punya anjing peliharaan, anjing pelacak. Ya kan? Bahkan Bapak Ibu, salah satu hewan yang paling setia dengan manusia itu anjing. Lebih setia anjing daripada kucing. Anjing itu mau mengorbankan nyawanya untuk keselamatan buahnya anjing. Nah, maka Bapak Ibu, riwayat-riwayat ini perlu disampaikan kepada kita, terutama orang Aceh, supaya kita tidak terlalu sinis. Kalau ada saudara kita Muslim yang punya peliharaan anjing, belum tentu dia buruk. Dulu sahabat diajak banyak peliharaan, dan salah satu korbannya itu dosen pengarang diri. Ada satu orang dosen pengarang diri, tinggal dibolehkan hampir di demo di tahun 2014, hampir dimasak gara-gara rumahnya ada anjing, hampir dia masa. Kebetulan saya ada majelis pengajian di Bulekaren itu sejak 2012. Nah, waktu 2014 itu banyak masyarakat tanya sama saya, apa itu Pak Ustaz? Terus jangan salah dulu saya, kamu nggak khatam ngaji jangan ngambil kesimpulan. Karena dalam riwayat hadis pertama, para ulama nggak sepakat anjing itu semua bagian tubuhnya najis, belum sepakat. Bahkan kalau kita baca Al-Quran, orang-orang soleh seperti Ashabul Kahfi pelihara anjing, sahabat Nabi pemburu seperti Hamzah Ahmad Nabi itu punya peliharaan anjing. Nah, jadi ini perlu supaya kita tidak terlalu agresif ketika melihat orang yang nampaknya salah menurut pemahaman kita, tetapi menurut pemahaman lain di dalam mazhab Islam belum tentu itu salah. Ini perlu pemahaman seperti ini bagi kita semua. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, nanti kita akan bahas itu bahwa lihat di masjid, bagaimana kalau anjing itu masuk ke masjid. Kalau mazhab Syafi'i cuma di sana kalau anjingnya basah. Bapak Ibu lihat misalnya di masjid kita kemasukan anjing misalnya ya, lagi musim hujan. Nah, Bapak Ibu bermadzhab Syafi'i boleh, berarti sama masjid. Tapi anjingnya masuk ke masjid kita di musim kemarau, sudah 2 bulan tak turun hujan misalnya, itu nggak usah di sana, biarin aja. Tidak ada tukar harus di sana. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain mau basah, mau tidak basah, tidak masalah, asal dipastikan tidak ada air liur anjing yang menetes. Itu. Nah, Bapak Ibu ya. Jadi itu hukumnya nanti insya Allah secara panjang lebar kita akan bahas kalau sudah masuk hadis nomor 174. Waqala Az-Zuhri, Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, salah seorang ulama tabi'in yang lain berkata, "Idza walagha qalbu fi ina'in laisa lahu wudu'an," bukan wudu'an ya, tapi wudu'an. Khairu yatawaddau bihi. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri ini Bapak Ibu ulama pertama yang ditugasi sama Khalifah Umar bin Abdul Aziz
sanadi dalam satu kitab. Nah, semua cerita sejarah menunjuk kalau ditanya ulama siapa yang pertama sekali menuliskan hadis dalam satu kitab, mereka sepakat menjawab Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri. Tapi sayang kitabnya itu gak sampai ke kita, hilang di telan masa, entah kemana kitabnya itu ya. Jadi beliau berpendapat apa? Idza walaqal fi inain, jika ada anjing menjilati air minum kalian di satu wadah, laisa lahu wudu'un, dan kalian tidak temukan air lain. Waktu itu alat wudu, air yang kita gunakan sebagai alat kita berwudu itu waktu. Kalau wudu perbuatan wudunya ya, mulai basuh tangan, basuh muka sampai kaki itu wudu bidhamil waw. Tapi kalau dibaca fathil waw, wudu itu maknanya air yang kita gunakan untuk berwudu. Kata Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, jika ada anjing yang meminum bekas air atau meminum satu air yang ada dalam satu wadah, laisa lahu wudu'un, dan kita tidak punya air lain untuk berwudu kecuali air tersebut, ya tawaddu bih, bahkan air itu pun boleh kita gunakan untuk berwudu kembali. Jadi belum boleh untuk tayamum. Syarat tayamum apa? Fa illam tajidu ma'ah, kalau tidak ada air, fatayammamu sa'idan thayyiban, baru kalian tayamum. Ini ada air, tapi airnya sudah dijilat sama anjing. Menurut Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, air jilatan anjing di saat itu tidaklah membuat dia najis, masih boleh untuk digunakan untuk berwudu, dan tidak boleh kita beralih tayamum. Nah, ini beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, air itu tidak boleh lagi dipakai. Kenapa? Sudah berubah menjadi ma'un najisi, menjadi air najis. Sekali lagi saya bilang, ulama yang paling keras dengan anjing itu Imam Syafi'i. Kalau kata Imam Mawardi, Bapak Ibu, Imam Mawardi ini ulama Syafi'i yang mengarang kitab Al-Hawil Kabir. Tapi Hawil Kabir itu kitab fikih muqarrah, fikih perbandingan. Beliau ulama Syafi'i, tapi karena kitab fikih muqarrah, fikih perbandingan mazhab, diberi judul kitabnya itu Hawil Kabir, 8 jilid. Sampai kata Imam Mawardi di dalam kitab Hawil Kabir, sepertinya Imam Syafi'i dulu di masa kecil pernah dikejar sama seekor anjing. Sampai seperti itu. Kenapa? Karena menurut Imam Mawardi kelewatan fatwanya Imam Syafi'i dengan anjing itu. Begitu keras beliau dengan anjing. Biasanya orang ada dendam masa lalu, Pak, ingin balas dendam. Orang miskin kali dulu, Pak, tiba-tiba dia kaya, itu pasti dia dendam dengan kemiskinan. Pasti dendam. Ingin nampakkan kekayaannya. Kenapa? Karena dulu dia miskin sekali. Ada dulu Pak teman kita bodohnya minta ampun di kelas. Kalau disuruh sama guru nyelesain PR di papan tulis tidak pernah bisa, kita ketawain dia. Tiba-tiba pintar dia. Itu Pak pasti dia dendam dengan kebodohan. Nanti waktu dia berpagi sudah kuliah S1, S2, S3 dia pintar karena terus belajar, karena sering diketawain akhirnya dia pintar. Tapi dia itu dendam dengan kebodohan. Tandanya Pak, kalau ada orang bodoh yang tanya ilmu sama dia, ajarin saya lah, kok kamu bisa, saya nggak bisa. Pasti dia akan jawab, kamu kok bodoh kali? Ini aja nggak bisa. Kenapa? Karena dia pernah dihitui dulu, Pak. Itu orang yang dendam dengan kebodohan. Maka kata Imam Mawardi, sepertinya Imam Syafi'i dulu waktu kecil pernah dikejar sama anjing. Fatwa ya, tentu ini bercanda ya, jangan nanti Bapak Ibu riwayatkan ini dengan nada serius. Dan imam ulama itu bercanda juga, dalam kitab itu mereka sambil bercanda juga. Itu namanya mulahatatul kitabnya diberikan apa intermezzo setelah beliau jelaskan panjang lebar. Itu di ujung beliau berikan intermezzo semacam Syafi'i punya pernah dikejar sama anjing di masa kecilnya, maka beliau begitu keras dengan fatwa-fatwanya yang berkaitan
yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 43, "Faman tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalau kalian tidak ada air, bagi boleh bertayamum dengan tanah yang baik. Wa hadza ma'u. Gimana kita bertayamum? Kata Imam Sufyan Tsauri, ini ada air. Meskipun airnya sudah dijilati sama anjing, tapi kan ini air, ya kan? Wa fin nafasi min musyai'un, adapun anjing menjilat air ini suatu masalah yang tidak ada kaitan. Yang penting Allah bilang kalau tidak ada air, airnya ada. Terlepas air itu dijilat atau tidak dijilat sama anjing, yang penting airnya ada. Nah, kata Imam Sufyan Tsauri, ya tawaddu bihi wa yatamam. Jadi dia hanya boleh berwudu dan tidak boleh bertayamum dalam kondisi seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah akan kita lanjutkan kembali baca kita pada kesempatan dan pertemuan akan datang. Yang semoga Bapak Ibu yang pernah dikejar anjing saat kecil dulu bisa memaafkan dosa-dosa sehingga tidak terlalu keras lagi ya. Tapi ada satu anjing yang wajib dibunuh, namanya kalbul ya. Kemarin kita baru pengajian itu di Masjid Hasyimiyah, di mana Rasulullah SAW bersabda ya, di dalam satu hadisnya, kata Nabi di dalam hadis itu, khamsun fawasiki yuqtalna fil hilli wal irbi. Ada 5 jenis hewan yang boleh kita bunuh, baik kita di tanah haram apalagi di luar tanah haram. Saat kita haji umrah kan tak boleh bunuh hewan. Jangankan hewan yang besar, tebu nyamuk saja kalau tak bayar dah, haji kita batal. Bapak Ibu umrah sedang ihram, nggak sengaja kumpul semut, ada semut lewat di atas meja, tetap kita bunuh. Dan seekor domba atau seekor kambing, kalau kita tak bayar, batal itu umrah kita, nggak sah umrah kita itu. Tapi khusus 5 jenis hewan ini, kata Nabi, silakan kalian bunuh, baik di tanah haram apalagi di luar tanah haram. Salah satu dari 5 hewan itu apa? Kalbul uqur, anjing yang melarang, anjing yang membogok kepada manusia itu bunuh. Kenapa? Membahayakan nyawa kita. Kalau anjing gigit apa itu penyakit? Rabies. Bisa rabies. Coba lagi. Saya pernah ditanya dulu sama almarhum camat Ulekan yang sudah almarhum, yang sering halu-halu dulu bangunnya kita subuh, lupa saya. Camat Mulia. Itu saya pernah ditanya di Ulekan Pak, waktu beliau camat pernah di Tuban. Kan banyak anjing itu di pasar Ulekan itu, di Tuban, di racun anjing. Dia tanya saya jawab, kalau anjingnya membahayakan boleh bunuh. Tapi kalau anjingnya enggak membahayakan, bersahabat dan hidup bersama dengan manusia, jangan dibunuh. Menurut kajian beliau sudah membahayakan Pak Ustaz ya. Akhirnya ditubah. Betul. Saya waktu itu hari Minggu masih pengajian di masjid kampus, lewat subuh dari Simpang 7 Legal lihat ada beberapa ekor anjing itu tergeletak mulai dari polsek, depan masjid Baitul Sholihin, di pasar Belokan dan Sorong itu juga tergeletak beberapa anjing di Tuban. Boleh kalau anjingnya membahayakan kita, kalau boleh ditubah, boleh diracuni, boleh dibunuh. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan pengajian kita